berbahagia. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan dan ditinggikan di muka bumi ini. Haleluya. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Senang sekali di malam hari ini kita berjumpa kembali di program Cermin Hati di edisi ke-22 di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Dan kekasih Tuhan, kebersamaan kita hingga pukul 00 ya, 2 jam ke depan ini kita bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan, mengenal akan apa yang Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu Pastor Roland. Selamat malam, Pastor. Shalom, selamat malam. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Kegiatan sehari-hari yang saat-saat ini, apa yang Pastor lakukan saat ini? Saat-saat ini hanya di rumah saja ya. Di rumah saja ya. Sambil lebih keintiman dalam doa dan pengenalan akan firman Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk dalam pokok doa, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Baik Pak, silahkan diberikan renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Shikirabatakala kayana nama sangkatakarana. Kurabatakala kadayana nama shikirabatakala yada bashikirana. Kurapatakala kanama sangkatakara basikirakatakara. Yesus kurada basikirakatakara basangkayana nama yara. Kurapapa sikira batakala kaya dabasang katakaya kira pataka nama singkira matang kaya nama yara basikira kaya kuratakala kaya dabasingkira kaya dabasakaya nama. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang hidup, yaitu Yesus namanya. Terima kasih atas anugerah yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, Bapa. Di sepanjang hari kami terus hidup dalam perkenan-Mu, Bapa. Kami hidup dalam apa yang Kau inginkan. Kami bersyukur atas semua yang sudah Kau rancangkan dalam kehidupan kami, Bapa. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Firman-Mu memimpin hidup kami untuk kami terus hidup dalam perkenanan Kau, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami percaya malam hari ini setiap kecemasan dalam kehidupan kami membuat kami terbangun, membuat kami melihat karya Kristus lebih dalam lagi, bahwa Kristus yang kami sembah, yaitu Yesus namanya, bukan Tuhan yang biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap kami dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan Yesus yang luar biasa, sahabat blessing yang diberkati Tuhan. Saya percaya malam hari ini melalui dari Radio Sangkakala, saudara akan mendengarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membuat kita tidak lagi cemas dalam keadaan apapun, membuat kita terus terbangun, dimerdekakan, ada sukacita gairah yang lebih, karena kita percaya bahwa Kristus yang kita sembah tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan saya dan saudara. Yang Dia inginkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita terus terbangun, yang membuat kita terus melihat karya Kristus, bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa. Dia berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Dia memiliki suatu hal-hal yang besar. Dikatakan dalam firman-Nya, sesuatu yang tidak pernah Kau rancangkan, yang tidak pernah Kau pikirkan, yang tidak pernah Kau harapkan, itu yang Tuhan buat yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dia pemimpin dalam kehidupan saya dan saudara. Dia guru dalam kehidupan saya dan saudara. Dia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka karena itu saudara, di saat malam hari ini saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kecemasan. Cemas membuat kita dihantui, cemas membuat kita dibinasakan, cemas membuat kita dihancurkan. Kecemasan adalah sesuatu rancangan iblis yang membuat kita terpuruk
Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Kristus Yesus datang dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa saudara? Untuk saya dan saudara memperoleh hidup dalam kelimpahan. Maka karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia menginginkan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Karena Bapa yang kita sembah, Dia Bapa yang besar. Kita baca firman Tuhan saudara yang terambil dalam Lukas 12 ayat yang ke-29. Kita baca saudara. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Dikatakan janganlah cemas hatimu. Janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, jangan mempersoalkan keadaan duniamu. Dunia hanya membuat kita terpuruk, dunia membuat kita terjerumus, dunia membuat kita hancur, dunia membuat kita binasa. Tetapi firman Tuhan katakan dalam firman-Nya, Dia menginginkan kita jangan cemas. Amin saudara. Firman Tuhan malam hari ini membuat dan dirancangkan Tuhan untuk kita benar-benar menikmati, merasakan. Jangan lemah, jangan bimbang, jangan kecewa bos. Tetapi Tuhan katakan, engkau harus berbahagia. Engkau harus menikmati kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kecemasan adalah sesuatu yang dirancang oleh iblis untuk melemahkan kita, untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan, yang sehingga kok hancur, kok binasa saudara. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang, amin, dikatakan kita tahu sekarang, bukan besok, tapi sekarang saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia turut, yang artinya Dia berkecimpung, Dia turut serta mengambil bagian dari apa yang kau alami, dari kecemasan yang kau alami, dari kebimbangan yang kau alami, dari keputusasaan yang kau alami saudara. Dia katakan Allah turut bekerja. Di saat Allah turut bekerja, sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Di saat engkau cemas saudara, yang artinya apakah Tuhan akan turut serta? Oh, Dia akan meninggalkan engkau. Amin. Tapi di saat engkau mengambil keputusan, imanmu kokoh, tak tergoyahkan, tidak dibimbangkan, tetapi percaya, amin, Dia akan turut serta dalam segala sesuatu, dalam keadaan kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Engkau berbahagia, engkau bersuka cita. Bukan kecemasan. Kecemasan menghancurkan, tetapi yang Tuhan inginkan, engkau berbahagia. Matius 21 ayat 21 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, saya dan saudara pada malam hari, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, amin, jangan bimbang. Orang bimbang ujung-ujungnya adalah kecemasan. Tidak percaya ujung-ujungnya kecemasan. Masa sih? Mungkinkah? Bisakah? Terjadikah? Tidak mungkin. Itulah contoh orang cemas, contoh orang bimbang. Amin. Bukan kamu saja akan mendapat berbuat yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yang artinya saudara, Tuhan menginginkan dalam kehidupan saya dan saudara, jangan bimbang hatimu. Dia sudah bertindak. Bagaimana kita mempergunakan kuasa yang Tuhan berikan. Dia sudah berkecimpung dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, bukan hanya sekedarnya saja. Kita ini tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan.
yang sehingga engkau hanya menerima itu, tapi engkau enggan untuk melakukannya. Yang seharusnya engkau sudah menikmatinya, tapi engkau hanya berpikir kedua kalinya, mungkinkah, bisakah, masa sih dalam keadaan seperti ini, mungkinkah aku bisa berkembang, mungkinkah aku bisa diberkati. Bos, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pendengar sangkakala yang diberkati Tuhan, di saat engkau menaruh pengharapanmu pada fokus tujuan yang benar, yaitu Yesus namanya, segala mustahil dalam pikiranmu Tuhan wujudkan menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu berkat yang berlimpah-limpah. Kecemasan bisa terjadi pada setiap orang, kecemasan bisa terjadi kepada siapapun, tetapi Tuhan katakan, mari kita mau lebih sungguh-sungguh, mari bergegas, bertindak lebih, supaya engkau menikmati karya Kristus, supaya engkau menikmati hal-hal yang besar. Setan hanya untuk membuat kita menjadi lemah. Setan membuat kita terus jatuh. Dia tidak menginginkan kita sukacita. Di saat kita kuat, dia menggoyahkan iman percaya kita. Di saat kita lemah, dia semakin merorong hidup kita untuk kita semakin jatuh, untuk tidak menikmati karya kebesarannya. Kalau kita hanya menikmati karya semu di dunia ini, saudara, sifatnya sementara, sifatnya hanya sekedarnya saja. Mungkin kau menikmati, tapi ujung-ujungnya kecemasan. Tetapi kalau kau menikmati berkat sorga, bertahap, tapi karyanya menikmati sukacita dan kelimpahan. Kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, pendengar sangkakala yang diberkati Tuhan, karya Kristus dalam kehidupan saya dan saudara bukanlah sesuatu yang biasa. Rancangannya adalah rancangan yang luar biasa. Kecemasan hanya membuat kita terpuruk. Kecemasan hanya membuat kita binasa. Di saat engkau dalam problem, masalah, mungkin kau diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak membuat engkau nyaman. Mungkin di saat ini dengan adanya COVID-19, engkau tidak hanya diperhadapkan dengan krisis, bahkan kau diperhadapkan oleh orang-orang yang menyakiti hatimu. Saudaraku, karya Kristus sungguh nyata. Kecemasan hanya membuat engkau lemah. Kecemasan hanya membuat engkau jatuh. Kecemasan hanya membuat engkau binasa. Tapi Kristus menginginkan sesuatu yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Keinginan Tuhan sangat besar, hanya ingin kau menikmatinya. Dia buat semuanya yang ada di dunia ini supaya engkau merasakan, supaya engkau menikmati. Tapi kembali saudara, apakah engkau mau bertindak lebih untuk dia? Apakah engkau mau melakukan lebih dalam lagi seperti apa yang dia perintahkan? Mungkin kau berkata, aku gak mampu untuk bertindak lebih. Tapi satu hal, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, itu memampukan hidupmu untuk kau bertindak lebih. Di saat engkau percaya, di saat engkau tenang, rest, diam, di bawah kaki Tuhan, ada kedamaian. Engkau akan melihat bahwa karya Kristus sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, pendengar sangkakala, pada malam hari ini, jangan kau cemas dengan keadaan, jangan kau bimbang dengan keadaanmu saudara. Tetapi ayo kita mau lebih lagi berkualitas di hadapan Tuhan. Mungkin kau tidak bisa menyenangkan hati orang manusia, mungkin kau tidak bisa menyenangkan sesamamu, tetapi percayalah, di saat kau benar-benar hidup
yang lebih lagi tidak ada kecemasan dalam kehidupanmu. Ada sukacita, ada cahaya Kristus dalam kehidupanmu. Engkau sudah memberkati sesamamu, saudara. Engkau sudah memberkati sekelilingmu. Mungkin orang-orang yang cemas dalam pengharapan kehidupan mereka, di saat melihat hidupmu, di saat melihat wajahmu yang penuh dengan cahaya Kristus, engkau sudah memberkati mereka. Saudaraku, tetaplah percaya. Tetapi saudaraku, dari pembicaraan kita tadi tentang pesan yang Tuhan berikan, bagaimana kita harus bertindak melewati kecemasan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara sudah melewati semuanya, tetapi saudara berkata kepada saya, "Pak, kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan saya kembali? Mengapa hal ini terus memproses saya, yang sehingga saya merasa tak mampu saya rasanya, tak sanggup saya untuk menjalani semua ini." Kehidupan ini bukanlah untuk sekedarnya saja, saudara. Yang Tuhan mau adalah totalitas hidup kita hanya diperkenanan untuk Tuhan. Kita kembalikan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Amin. Kita berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Di saat hatimu kepada Tuhan, Tuhan memberikan sepenuhnya dalam kehidupanmu, saudara. Maka karena itu, fokus kepada satu tujuan kehidupanmu, kepada sumber kehidupanmu, ya, yang sehingga engkau tidak tersisihkan, engkau tidak terbuang seperti sampah, tetapi engkau terus diangkat, engkau terus dipermuliakan. Kecemasan bukan sesuatu yang membuat engkau menakutkan lagi, tetapi kecemasan membuat engkau terus bertumbuh. Di saat apa, saudara? Di saat kita totalitas. Di saat kita totalitas, yang artinya menyerahkan sepenuhnya hidup kita, bukan hanya 10%, tidak, bukan hanya 50%, ya. Banyak orang sekarang pemikirannya setengah dunia, setengah rohani, ya, yang sehingga engkau tidak menikmati totalitas surga, yang sehingga engkau tidak menikmati karya Kristus yang sungguh-sungguh, yang sempurna, karena yang Dia buat dalam kehidupan saya dan saudara itu sempurna, saudara. Tidak ada karya Kristus yang tidak sempurna. Semuanya di ujung-ujungnya adalah kemenangan, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan yang melebihi dari apa yang saudara pikirkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sahabat blessing, sahabat sangkakala yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini apa sih yang Tuhan inginkan dari kecemasan itu? Tuhan katakan dalam firman-Nya, saudara, kalau kita baca dalam kitab Petrus, dikatakan, saudara, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ditunjukkan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, serahkanlah seluruh khawatirmu. Amin. Serahkan, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, jangan hanya sekedarnya saja, tapi serahkan semua totalitas kehidupanmu hanya kepada Kristus. Yang sehingga, saudara, kecemasan bukan sesuatu yang besar, kecemasan bukan sesuatu yang menakutkan. Setan hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi, saudara, Kristus Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dia datang untuk memberikan kau hidup dalam kelimpahan. Amin, saudara. Tidak ada kecemasan. Corona membuat kita kadangkala, mau sampai kapan ini berakhir? Mau sampai kapan COVID-19 ini selesai dalam kehidupan kita, saudara? Tetapi di saat engkau menyerahkan hidupmu, bukan 50%, bukan 75%, bukan 80%, bukan 99%, tetapi 100% engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, yang sehingga Dia turun tangan, Dia memberkati hidupmu, Dia menopang hidupmu, Dia mengangkat hidupmu, yang sehingga karya Kristus nyata dalam kehidupan saudara. Malam hari ini, kecemasan sekali lagi bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi di saat kau diperhadapkan dengan kecemasan, kau berkata, Tuhan, Engkau terlebih besar,
Engkau sumber dalam kehidupanku. Sakit penyakit boleh ada, tetapi aku percaya kehidupanku di dalam tangan Engkau. Covid boleh ada, tetapi aku percaya Engkaulah proteks dari segala protek dalam kehidupanku. Permasalahan perekonomian boleh ada di dunia ini, tapi aku percaya Bapakku adalah pengusahanya dan akulah ranting-rantingnya. Di saat Bapakku pengusaha, anaknya pun pengusaha. Tidak mungkin anaknya terlantar, saudara. Pasti diberkati Tuhan, pasti diangkat Tuhan. Dikatakan menjadi umat yang terpuji, menjadi umat yang terhormat, dan umat yang termasyhur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sahabat blessing yang diberkati Tuhan, sahabat sangkakala, percayalah malam hari ini suatu penggenapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita terus hidup dalam perkenanan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.